Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik. Sekarang kita rapikan dulu tempat duduk kita masing-masing sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, oke, baik. Kalau sudah rapi, sebelum kita melakukan proses pembelajaran pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester 1 kelas 7 berapa ini? 74. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu apa sebetulnya tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dalil nakli atau dalil akli nanti tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna. Yang pertama itu adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan dalil nakli tentang Asmaul Husna ini. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan perilaku beriman pada Asmaul Husna. Dan yang terakhir nanti tujuan pembelajaran kita di sini adalah siswa atau peserta didik mampu menjelaskan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Asmaul Husna. Jadi anak-anak sekalian, pembelajaran kita yang akan kita bahas maknanya, makna iman kepada Allah, dalil iman kepada Allah, makna Asmaul Husna, dalil Asmaul Husna, perilaku beriman pada Asmaul Husna, dan yang keenam nanti adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Asmaul Husna. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, tadi sudah Bapak singgung sedikit, pembahasan kita adalah tentang apa? Beriman kepada Allah. Ya, bagus. Beriman kepada Allah. Lebih rinci lagi, Asmaul Husna. Jadi pembahasan kita tadi. Pembahasan kita
dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Nama artinya bahasa Arab itu apa arti nama bahasa Arabnya? Nah, ismun ya, ismun. Jadi asma itu artinya nama. Oke, sudah paham semua dan bisa kita lanjutkan. Oke, sekarang pengertian sebelum kita lanjut pada pembahasan kita ini, Bapak tanya dulu apa sebetulnya pengertian daripada iman. Siapa yang tahu? Di antara anak sekalian, apa pengertian iman? Di tangan. Apa pengertian iman? Cuci tangan, coba kamu cuci tangan. Ya. Iman artinya percaya atau meyakini. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan. Iman artinya percaya atau meyakini. Mempercayai dan meyakini, itulah arti daripada iman. Nah, tapi tidak cukup sampai di sini ya anak-anak sekalian. Iman, pengertian iman yang sesungguhnya atau secara istilah ada yang tahu? Oke, baik. Percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Oke, baik. Kasih tepuk tangan lagi. Ya, itulah arti iman yang sesungguhnya. Dia diucapkan dengan lidah, meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan atau lidah, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah arti iman. Jadi iman itu tidak cukup hanya diucapkan saja, tapi dia iman itu butuh apa namanya? Bukti, ya, bukti. Apa buktinya? Kamu beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Itulah dia. Kalau saya beriman kepada Allah, tidak hanya cukup ucapan lidah saja, paham? Tapi harus perlu bukti. Dalam ajaran agama kita itu ada yang namanya ibadah, itu dilaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya. Oke, baik. Itulah arti iman sesungguhnya. Baru di sini kita melihat bahwasanya pembuktian eksistensi Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dari dalil akli. Akli itu artinya dari akal manusia atau tanda-tanda alam yang ada di semesta ini. Baru ada dari nakli, yaitu dari Al-Qur'anul Karim. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah muncul di alam semesta. Nama Allah muncul di alam semesta ini. Di mana-mana ada nama Allah waktu itu, banyak kejadian. Yang pertama, coba kita lihatlah, perhatikan titik tengah pada kata Allah ini selama 10 detik. Baru setelah itu tembok, lalu lihat tembok dan keajaiban akan datang. Jadi ketika kita lihat titik yang ada di tengah ini selama 10 detik aja, nanti baru kita lihat tembok itu nanti akan membayang dalam pikiran kita, akan kebayanglah sama kita Allah Subhanahu wa taala ini. Baru selanjutnya ada di jari kita, di tangan kita sendiri. Ya, ini kalimat Allah. Baru selanjutnya ada di pohon. Oh, ini lagi. Nampak kalian? Nah, ini ada di pohon ini. Allah Subhanahu wa taala. Baru selanjutnya ada di batu. Pernah lihat? Nah, di YouTube itu banyak itu ya, informasi tentang itu, keajaiban Allah itu banyak. Baru selanjutnya adalah ada di daunan. Dia membentuk Allah, kata Allah. Baru selanjutnya ada di awan. Ada kalimat Allah. Baru ada di ikan. Nah, seperti ini. Baru ada nanti di apa ini? Di planet. Baru di awan lagi, baru di pohon. Dia lambangnya Allah, dan ada di pohon lagi. Nah, jadi itulah anak-anak sekalian, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahakuasaannya itu di alam semesta ini. Nah, jadi kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada. Buktinya Allah itu ada apa? Alam semesta ini. Jadi Allah yang menciptakan ini, bukan yang lain. Ya, buktinya Allah ini. Coba gunung itu bagaimana bisa tegak? Ya kan? Bagaimana bumi ini
diciptakan tanpa tiang. Kenapa bumi ini, langit ini diciptakan tanpa tiang? Kenapa bisa? Itulah tidak bisa kita kaji lagi bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Makanya kita harus meyakini. Itu dia, baru dalil naklinya ini dari Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi ingat, ini sangat keras sekali bagi mereka yang tidak beriman kepada atau mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Katanya apa? Katanya dia telah sesat sejauh-jauhnya. Inilah dalil bahwasanya kita harus beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan hari kiamat harus kita imani itu, kita percayai itu, kita meyakini itu. Paham ya? Nah, seperti itulah dia. Baru selanjutnya sekarang kita masuk pada pembahasan kita. Ya, pembahasan kita mengenai tentang Asmaul Husna. Nah, jadi di sini Bapak ingin bertanya lagi kepada anak-anak sekalian. Siapa yang tahu di antara kita pengertian dari Asmaul Husna? Apa yang bisa tunjuk tangan? Asmaul Husna apa artinya? Apa artinya Asmaul Husna? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Ada yang lain ini apa artinya? Ya, nama-nama Allah yang baik dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Kasih tepuk tangan dulu sama teman-teman yang dulu. Asma artinya adalah nama, husna artinya baik. Nah, nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlah Asmaul Husna itu? 99. Oke, 99. Nah, jadi barang siapa yang bisa menghafal Asmaul Husna yang 99 ini, kata Rasulullah, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak membahas yang 99 itu, anak-anak sekalian. Yang kita bahas hanya 4 saja. Ya. Jadi anak-anak sekalian, 99 ini tidak kita bahas. Yang kita bahas ada 4. Yang pertama adalah Al-Alim. Ya, Al-Alim. Yang kedua adalah Al-Khabir. Yang ketiga adalah As-Sami', dan yang keempat adalah Al-Basir. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi sekarang kita masuk saja pada pembahasan kita. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim, siapa yang tahu apa arti Al-Alim? Saya, Pak. Oke, baik. Apa? Al-Alim artinya yang Maha mengetahui. Oke, baik. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Nah, penjelasannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh apa yang ada di bumi ini. Ya, mengetahui yang tampak, yang tak tampak, yang zahir, yang batin, Allah ketahui. Bahkan yang belum terjadi pun Allah Maha mengetahui. Apa-apa yang sudah ada di alam semesta ini, atau nanti kejadian akhirat pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga diri kita. Allah ketahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah ketahui apa yang ada di pikiran kita. Allah ketahui apa yang akan kita perbuat nanti ke depannya. Kita tahu nggak apa yang kita perbuat nanti? Nggak tahu kan? Nah, tapi Allah sudah tahu itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, meliputi segala sesuatu, dan pengetahuan Allah itu tidak ada batasnya. Ya, itu ya. Oke. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
dalam Quran surah Al-An'am ayat 59. Nah, di sini bisa kita lihat. Atau siapa yang ingin bacanya, coba ini dibaca dulu apa bacaannya. Coba. Bismillah. Artinya, dengan pada sisi Allah puji-puji semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahuinya apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi itulah pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Satu daun pun yang ada di muka bumi ini Allah ketahui. Ada daun ranting yang jatuh pohon itu tahu. Ya, berapa pohon, berapa juta, berapa banyak kan pohon yang ada di muka bumi ini kan? Banyak nggak? Banyak. Ada terjadi di sana kan banyak itu kan, jatuh kok satu daun pun Allah ketahui. Itulah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak terbatas seperti itu. Sekarang kita lihat bahwasanya dari Al-Alim ini kita melihat bahwasanya ketika kita sebagai siswa Al-Alim, kita harus banyak menuntut ilmu agar kita pun tahu apa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan sampai di sini terkait tentang Al-Alim. Siapa yang ingin bertanya tentang Al-Alim? Atau Maha mengetahui? Bagaimana penglihatan Allah ini? Al-Alim, Maha mengetahui itu nanti. Nah, penglihatan Allah itu nanti. Al-Alim, Maha mengetahui apa? Siapa yang ingin bertanya? Nah, coba. Bagaimana cara mengetahui ilmu Allah? Oke, baik. Cara mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kita dengan menggali ilmu yang ada di alam semesta ini. Ya, ilmu agama itu wajib kita gali terutama yang pertama kali, dan kita kaji tanda-tanda alam semesta ini. Kenapa alam ini bisa tegak? Kenapa alam ini bisa ada? Kenapa gunung ini bisa tegak? Seperti itu. Ya, kita kaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam ini, ilmu-ilmu atau yang lain, ilmu umum dan lain sebagainya, itu kita kaji. Baru kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Paham sampai sini? Paham ya? Kita lanjut kepada Al-Khabir. Apa pengertian Al-Khabir? Al-Khabir siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Al-Khabir artinya apa? Tunjuk tangan. Al-Khabir apa artinya? Gak tahu. Al-Khabir artinya Maha. Coba ini Al-Khabir apa? Iya. Oke, baik. Al-Khabir artinya Maha teliti. Allah teliti ya menciptakan alam semesta ini. Allah itu tepat sasaran. Contohnya ketelitian Allah itu seperti manusia itu sendiri. Kita diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Ya, manusia yang paling makhluk ciptaan Allah yang sempurna adalah manusia. Kita lah sebagai khalifah di muka bumi ini. Mata diciptakan di atas, hidung di sini, letaknya sudah pas. Bagaimana kalau seumpamanya hidung itu hadap ke atas?
Nah, tidak ke bawah. Kalau datang hujan akan masuk air hujan. Nah, kita bersihin aja, pilek aja kan itu. Nah, bagaimana kalau seumpamanya mata kita diletakkan di bokong kita, maaf, gimana itu? Lucu nggak? Ya lucu lah. Nah, mata itu diletakkan di sini, kan lucu gitu kan? Atau tangan kita taruh di mana? Ini udah sempurna. Ya, ketelitian Allah itu menciptakan berjuta-juta makhluk yang ada di muka bumi ini tepat sasaran, tidak ada yang meleset. Itu dia. Baru yang selanjutnya dalilnya bisa kita lihat di dalam Quran surah At-Taubah ayat 16. Baru yang terakhir, yang selanjutnya adalah As-Sami. Apa arti As-Sami? Apa artinya? Ya. Amin dengar Pak. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Maha mendengar. Ya, Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah itu tidak seperti kita. Walaupun kita punya telinga, alat kita untuk mendengar, tapi pendengaran Allah itu mendengar semua seluruh apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Ya, tidak ada suara yang lepas dari pendengarannya meskipun suara itu pelan. Ini dalilnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mendengar apapun yang ada di alam semesta ini. Dan yang terakhir ya, Al-Basir, yaitu artinya apa Nang? Al-Basir Maha melihat. Oke, baik. Maha melihat. Penglihatan Allah itu meliputi segala sesuatu. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluk satupun yang ada di muka bumi ini, dan Allah Maha melihat. Ya, pendengaran Allah itu tidak sama seperti makhluk. Ya, jangan kita samakan. Penglihatan Allah itu tidak sama juga seperti makhluk. Tapi itulah penglihatan Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi itulah yang perlu kita pahami di sini. Sebelum Bapak lanjutkan di sini, jadi kepada kita ada pertanyaan. Saya benar. Oke, apa pertanyaannya? Pak, saya kurang paham Pak. Coba jelaskan lagi tentang As-Sami. 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 As-Sami tadi apa artinya? Maha mendengar. Pendengaran Allah itu tidak ada batasnya. Pendengaran Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi Allah itu Maha mendengar apa yang ada di alam semesta ini, baik itu yang tersirat maupun tidak, atau yang zahir atau yang batin, ya, atau yang masih dalam hati kita. Allah Maha ketahui dan Allah dengar apa yang kita ucapkan atau yang kita perbuat. Allah lihat seperti itu. Ya, oke. Yang lain terakhir ya As-Sami. Al-Basir ada? Pertanyaan Al-Basirnya apa? Al-Basir, melihat ya, coba. Bagaimana penglihatan Allah? Oke, sebelum Bapak jawab, apakah ada di antara anak-anak sekalian yang ingin menjawabnya? Saya Pak. Oke, bagus. Penglihatan Allah meliputi segala sesuatu. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Lepasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu basirun bima ta'malun. Allahu basirun bima ta'malun. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kita tahu kan, Al-Basir itu Maha melihat. Jadi walaupun kita sendirian di rumah, kita sendirian, itu Allah lihat itu Ya, Allah selalu mengawasi kita. Ya kan, Allah itu gaib, tak nampak, tapi penglihatan Allah di mana-mana. Walaupun kita sendirian di rumah, di kamar, ngapain kita, Allah lihat itu. Makanya jangan berbuat yang tak baik-baik. Ya, jangan berbuat yang jahat, jangan berbuat yang tak baik-baik, melihat yang tak baik-baik. Allah lihat itu semua. Jadi makanya perilaku yang perlu kita pahami di sini adalah bahwasanya kita dari al-alim, kita harus menuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Ya, menuntut ilmu dari ilmu Allah yang baru dari al-khabir kita bisa teliti dalam bekerja. Dari As-Sami kita mendengarkan yang baik-baik, ya. Al-Basir melihat yang baik-baik di alam semesta ini, seperti itu. Nah, baik. Sekarang kita
kembalikan kepada anak sekalian, sebelum kita tutup proses pembelajaran kita pada kali ini, ada yang ingin menyimpulkan dari perjumpaan kita, dipersilahkan. Siapa? Nah, coba kesimpulan dari pelajaran kita. Kesimpulan dari Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui, yaitu Allah maha mengetahui yang nampak atau yang baik. Oke, lanjut. Al-Khabir. Dan pengertian dari Al-Khabir adalah arti dari Al-Khabir adalah maha melihat, yaitu dia mengetahui perkara yang tersembunyi. Dan kesimpulan dari As-Sami, dia artinya maha melihat dan dia mendengar segala sesuatu yang tidak terdengar. Terakhir. Yang terakhir adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Oke, baik, kasih tepuk tangan dulu sama-sama. Nah, jadi sebelum kita tutup, coba kalian perhatikan dulu ke depan. Kita ada lagu atau kita peragakan biar kita tidak lupa lagi pelajaran kita pada kali ini. Yang pertama itu adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Seperti ini. Al-Alim. Coba Al-Alim, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami. As-Sami paham mendengarkan? As-Sami dan Al-Basir. Nah, Al-Basir kita apakan mata kita, kenapa? Karena yang maha melihat kan, Allah maha melihat. Kenapa? Nah, coba kita ulangi. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Ulangi. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Bisa? Coba 1, 2, 3. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Sekali lagi. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, sebelum kita tutup, di sini Bapak tugaskan kepada kita, tugas kita untuk minggu depan kita pelajari dan kita baca hikmah perilaku beriman kepada Asmaul Husna ini dalam kehidupan, dan kita kerjakan pilihan ganda atau tugaskan pengertian daripada Asmaul Husna, apa arti daripada Al-Alim, As-Sami, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, itu tugas kita. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saja dan terima kasih. Mohon maaf atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.